Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-basyirun nadhir was-sirajul munir wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Pemirsa, sahabat Asa TV yang mudah-mudahan semuanya dalam limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu lagi bersama saya Rizza Maulan, yang insya Allah kita dalam kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan yang baik ini, kesempatan yang hari yang kita pasti penuh semangat, ya, di program I Love Monday. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sahabat Asa TV dimudahkan Allah semua aktivitas dan pekerjaannya, semua rizkinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa juga dalam lindungan Allah, senantiasa sehat dan berkah, dilindungi Allah dari segala wabah dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mari pula kita haturkan kepada uswah dan qudwah kita, junjungan dan tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan contoh dan tauladan yang baik serta mulia kepada kita, tentu dengan harapan mudah-mudahan kita bisa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan akhir hayat kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini insya Allah kita akan mengangkat sebuah tema, menjaga harta agar tetap selalu berkah. Tema ini merupakan tema lanjutan dari tema kita yang lalu, perihal harta-harta haram di sekitar kita yang setelah kita kupas ternyata luar biasa. Banyak sekali di sekitar kita harta-harta yang haram, income-income yang haram. Orang tidak peduli lagi terhadap dari mana sumber pendapatan dan penghasilannya, apakah dari yang halal ataupun dari yang haram. Yang penting dapat uang, yang penting dapat income. Kadang-kadang ada orang yang berseloroh, Ustadz, jangankan yang halal, yang haram saja susah. Padahal rizki yang haram, kemarin sudah kita kupas, dampaknya begitu sangat dahsyat luar biasa. Bisa menjadi penyebab tidak diterima dan tidak dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kemarin adalah tesanya, maka kalau sekarang insya Allah kita akan mengupas tentang antitesanya. Bagaimana kita menjaga harta kita, penghasilan kita, income kita, agar tetap selalu berkah. Dihindarkan dari segala hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun juga dihindarkan dari segala hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian dicabut keberkahan rizki kita. Sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ketika kita bersama-sama diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pekerjaan yang baik, berupa income yang baik, maka kita harus menjaga dan merawatnya dengan sebaik-baiknya. Karena pada dasarnya pekerjaan kita adalah amanah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Allah berfirman kepada kita dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 105, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, bekerjalah kalian, niscaya Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaan kalian. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, dan kelak kalian akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib maupun yang syahadah, yang terlihat.
Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka kelak akan diberitahukan kepada kalian atas segala apa yang telah kita kerjakan. Sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, ayat ini merupakan landasan bagi kita bersama untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan giat. Karena pekerjaan itu merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, apalagi bagi seorang laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga. Ini sungguh merupakan sebuah amanah, sebuah kewajiban yang jika tidak ditunaikan, maka tentu kita akan menjadi orang-orang yang berdosa. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam sebuah riwayat yang menggambarkan kepada kita bahwa bekerja itu mendatangkan berkah, ya bekerja itu akan mendatangkan nikmat, dan sebaliknya kalau orang tidak bekerja itu kemudian bisa mendatangkan dosa. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda kepada kita, inna minadz-dzunubi ladzunuban, sesungguhnya di antara dosa itu ada satu jenis dosa, la tukaffiruhas shalah wala siyam walal hajj walaz zakah. Yang dosa ini tidak bisa dihapuskan dengan sholat, puasa, haji, bahkan juga dengan zakat. Sahabat bertanya, wa ma tukaffiruha ya Rasulullah? Kalau begitu apa yang bisa menghapuskannya wahai Rasulullah? Maka kemudian beliau bersabda, al-humumu fi talabil ma'isyah, semangat dalam mencari rizki. Jadi kita mencari rizki dengan semangat, itu insya Allah bisa mendatangkan keberkahan bagi kita, bagi income kita, dan juga bagi harta benda yang insya Allah kita peroleh dari pekerjaan kita tersebut. Maka oleh karena itu, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah memiliki pekerjaan yang baik, yang halal, yang thayyib, maka harus kita jaga betul-betul supaya apa? Supaya tidak tergelincir kepada income ataupun perbuatan-perbuatan yang kemudian diharamkan dan kemudian merusak keberkahan rezeki kita. Ada beberapa keutamaan ya daripada orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh, berusaha dengan sungguh-sungguh, yang mencari nafkah dengan sungguh-sungguh di tempat yang bersih, di tempat yang halal, di tempat yang thayyib, dan berusaha menghindarkan diri dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin bisa jadi penghasilannya tidak besar, tetapi karena dilakukan dengan ikhlas kepada Allah, karena Allah, kemudian dia berusaha tidak mengambil yang bukan menjadi haknya, maka insya Allah ini akan mendatangkan banyak sekali keutamaan. Di antara keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah bahwa ketika rizkinya itu ataupun pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang baik, yang halal, yang thayyib, maka ini akan menjadi barometer ketakwaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang puasa Ramadan dari Al-Baqarah 183 sampai dengan 187, yang output daripada ibadah saum Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun, langsung pada ayat Al-Baqarah 188 Allah berfirman kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Jadi Allah berfirman kepada kita, dan janganlah kalian memakan harta sesama kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Para ulama mengatakan bahwa ayat ini unik. Mengapa ayat ini unik? Pertama adalah karena ayat ini persis berada setelah Allah membahas, berfirman panjang lebar tentang bagaimana puasa Ramadan, tentang kewajibannya, tentang hari-harinya, tentang bulan Ramadan, tentang doa yang ijabah, tentang apa yang boleh, apa yang tidak boleh dengan suami dan istri, dan seterusnya. Langsung begitu selesai membahas tentang saum Ramadan, yang outputnya adalah la'allakum tattaqun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kalian memakan harta sesama kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Ini uniknya. Dan yang kedua adalah uniknya karena di ayat yang Al-Baqarah 188 ini tidak Allah awali dengan ya ayyuhalladzina amanu, tetapi Allah langsung wala ta'kulu, dan janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, seolah menunjukkan kepada kita bahwa di antara ciri orang yang bertakwa adalah orang yang berhati-hati dalam muamalah, orang yang berhati-hati dalam mengambil rizki, orang yang berhati-hati ketika dia
mendapatkan income, dia tidak mau mendapatkan sesuatu yang tidak halal. Jangankan yang haram, yang syubhat pun dia tidak mau mengambilnya. Mungkin kita semua pernah mendengar bagaimana kisah daripada Umar bin Abdul Aziz, seorang Amirul Mukminin yang memimpin menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin pada tahun 99 sampai dengan 101 Hijriah. Dan bagaimana kesederhanaan dalam kehidupan beliau yang begitu luar biasa ketika beliau menjadi seorang kepala negara sehingga menjadi tauladan bagi seluruh rakyat dan masyarakatnya. Dan salah satu hal yang perlu menjadi contoh teladan bagi kita adalah kehati-hatian beliau terhadap yang halal dan yang haram. Pernah suatu ketika dikisahkan bahwa ketika beliau sedang memimpin sidang bersama para gubernur dan para menteri-menterinya, di mana pada saat beliau menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, itu kondisi beliau ternyata fisiknya lebih kurus, kemudian pakaiannya lebih lusuh, kemudian rambutnya mungkin lebih banyak yang memutih dan seterusnya. Sehingga ada sahabat beliau yang agak tertegun dengan kondisi beliau, berbeda sebelum beliau menjadi khalifah. Ketika beliau menjadi gubernur di Madinah, Umar bin Abdul Aziz dikenal pakaiannya rapi, minyak wanginya harum, kemudian rambutnya hitam, dan kudanya juga kuda yang baik gitu. Tetapi kondisinya berubah ketika beliau menjadi khalifah, bukan lebih baik penampilannya, tetapi beliau terlihat lebih letih karena banyak yang beliau pikirkan untuk mengurusi kaum muslimin. Sehingga ada seorang menteri ataupun gubernur yang kemudian bertanya kepada beliau, "Walakin ya Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, kaifa haluka anta wa ahluka?" Ngomong-ngomong, wahai Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bagaimana kabar Anda dan keluarga Anda? Apakah semua sehat-sehat saja? Mungkin bagi sebagian kita pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang biasa, pertanyaan yang wajar. Ketika seseorang kemudian kondisinya lebih kurus, kondisinya lebih tidak teratur, lebih tidak terawat, lantas dia bertanya ataupun ditanya tentang keadaannya, kesehatannya, dan lain sebagainya. Namun ternyata hal tersebut ketika terjadi pada Umar bin Abdul Aziz, beliau berubah wajahnya dengan pertanyaan tersebut. Lantas beliau berdiri dari tempat duduknya pada saat memimpin rapat, memimpin sidang dengan para menteri dan gubernurnya. Kemudian beliau berjalan menghampiri lampu yang menerangi ruangan sidang mereka, dan kemudian beliau padamkan lampu tersebut dengan beliau tiup. Lantas kemudian pada saat lampu sudah padam, barulah beliau kembali ke tempat duduknya, dan beliau berkata kepada para menteri dan para gubernur, "Wal-an salma badalakum." Sekarang silahkan kalian bertanya kepadaku tentang apa yang kalian ingini. Tentu hal ini menjadikan para gubernur dan para menteri mereka saling bingung. Mengapa Umar bin Abdul Aziz melakukan hal seperti ini? Mengapa Amirul Mukminin melakukan hal seperti ini, membuat ruangan gelap dan kemudian mempersilahkan yang lain untuk bertanya tentang apa saja yang diinginkan? Ketika tak seorang pun yang menjawab pertanyaan daripada Umar bin Abdul Aziz atau bertanya dengan pertanyaan lanjutan, maka barulah Umar bin Abdul Aziz mengatakan yang kira-kira maknanya adalah kita berkumpul di ruangan ini, di tempat ini adalah dalam rangka untuk membahas dan membicarakan urusan kaum muslimin. Sehingga kendaraan yang kalian naiki, kemudian ruang sidang yang kita tempati, meja, kursi, bahkan lampu yang menerangi ruangan kita ini adalah dari malil muslimin, dari harta kaum muslimin. Oleh karena itu, kita gunakan sebaik-baiknya untuk membicarakan urusan-urusan mereka. Nah, manakala ada salah seorang di antara kalian bertanya tentang diriku dan keluargaku, maka aku matikan lampu itu, karena tidak berhak bagi seorang Umar bin Abdul Aziz menggunakan fasilitas milik kaum muslimin, milik negara untuk kepentingan diri dan kepentingan keluarganya. Masya Allah. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh kisah dan profil daripada Umar bin Abdul Aziz bukanlah kisah dongeng yang tiada dasarnya, akan tetapi ini tercatat dengan tinta emas dalam buku-buku sejarah, dalam buku-buku tarikh yang menggambarkan bagaimana luar biasanya beliau dalam menjaga yang halal dengan yang haram. Karena kita semua mengetahui bagaimana kehati-hatian beliau ini menunjukkan ketakwaan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luar biasa. Demikian tingginya ketakwaan Umar bin Abdul Aziz kepada Allah,
sampai Imam Syafi'i itu mengatakan al-khulafa'u khamsun, khalifah itu ada 5, sedangkan kita mengetahui bahwa khalifah itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, tetapi Imam Syafi'i kemudian mengatakan ada 5, dan yang kelima yang disebut oleh Imam Syafi'i adalah Umar bin Abdul Aziz. Ini adalah karena bagaimana ketakwaan beliau yang sangat luar biasa, yang tercermin dari kehati-hatian beliau dalam bermuamalah, tidak berani mengambil yang syubhat apalagi yang haram. Padahal kalau kita perhatikan sahabat As-Satifi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lampu yang menerangi sekedar kita memakai di ruangan untuk kita berbicara dengan sahabat kita, dengan teman kita yang lain, seharusnya tidak ada masalah. Tetapi karena kehati-hatian beliau, tidak ingin ada sedikit pun sesuatu yang bukan menjadi haknya, lantas beliau pergunakan. Yang beliau khawatirkan adalah kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, beliau akan ditanya oleh Allah dan beliau khawatir tidak bisa menjawabnya. Jadi intinya adalah bahwa ketika kita ingin melihat bagaimana orang yang bertakwa, salah satu indikatornya adalah perhatikan bagaimana dia terhadap harta, bagaimana dia terhadap income, bagaimana dia menggunakan atau bagaimana dia bermuamalah, apakah dia berhati-hati atau tidak. Semakin berhati-hati seseorang dalam bermuamalah, ini insya Allah sebagai tanda lahiriah bahwa dia memiliki ketakwaan yang baik kepada Allah, ketakwaan yang tinggi kepada Allah. Maka kita pun juga demikian. Ketika kita ingin rezeki kita, harta kita, income kita tetap selalu berkah, maka yang pertama adalah kita harus berusaha menjaga sebaik-baiknya kehati-hatian kita, ketakwaan kita kepada Allah dalam bentuk tidak mengambil sedikit pun sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Ini yang pertama, sahabat As-Satifi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah bahwa ketika kita bekerja, ketika kita berdagang, ketika kita berbisnis, ketika kita mencari ma'isyah ya, untuk keperluan keluarga yang menjadi tanggungan kita dengan cara yang halal dan thayyib dan tidak mengambil sesuatu yang haram gitu ya. Ini berarti kita sudah melaksanakan prinsip-prinsip yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Kalau kita perhatikan di antara tujuan diutusnya nabi dan rasul itu adalah untuk menyempurnakan akhlak, untuk memperbaiki perilaku dan juga budaya yang dilakukan oleh masyarakat, terutama budaya-budaya yang salah. Kita melihat baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika beliau di Madinah, setelah selesai melaksanakan sholat, beliau keluar dari masjid dan kemudian beliau menemui para pedagang kaum muslimin yang sedang mereka berusaha bekerja mencari ma'isyah. Kemudian pandangan Nabi tertuju kepada salah seorang sahabat yang berjualan gandum, yang kemudian didisplay, kalau bahasa kitanya mungkin didisplay di sebuah meja, dan kemudian ditumpuk gandum tersebut, sehingga membentuk semacam tumpukan gandum seperti bukit kecil. Nah, gandum ini dilihat oleh Nabi SAW dari kasat mata luarnya, itu gandum ini begitu bagus, pulen bahasa kitanya, bersih gitu. Ya, kemudian Nabi SAW memegang gandum tersebut. Namun mungkin Nabi merasakan ada yang aneh. Lantas kemudian Nabi memasukkan tangan Nabi ke dalam tumpukan gandum tersebut. Gandum yang di luarnya kering dan pulen kalau bahasa kitanya. Ternyata begitu tangan Nabi masuk ke dalam tumpukan gandum tersebut, Nabi merasakan di dalam tumpukan gandum yang dalam itu ada basah. Kemudian Nabi keluarkan tangan Nabi dan Nabi mendapati tangan beliau basah. Dan beliau kemudian bertanya kepada pedagang gandum, "Mahada? Apa ini wahai pedagang gandum? Kenapa di luarnya kering, tetapi begitu aku masukkan tanganku," kira-kira bahasa kitanya begitu, "aku mendapati bahwa di dalam tumpukan gandum ini, tanganku itu basah." Maka kemudian sang pedagang menjelaskan, "Wahai Rasulullah, kemarin aku menjemur gandum ini di luar, di depan rumah atau di belakang rumah atau entah di mana, tapi kemudian tiba-tiba turun hujan dan aku tidak sempat membereskan semuanya, sehingga ada sebagian yang sudah kering dan ada sebagian yang terkena air hujan dan basah. Lantas kemudian aku campur semuanya menjadi satu di sini." Maka Nabi SAW melarangnya, "Pisahlah, baru kemudian kau juallah, supaya orang melihat ya mana yang gandum yang masih pulen, yang kering dan baik, dan mana yang sudah basah." Tetapi kata akhir yang diucapkan Nabi ini menggetarkan kita semua. Nabi bersabda kepada pedagang tersebut, "Man ghasyana
falaisa minna. Siapa yang berbuat curang di antara kita, maka dia bukan termasuk golongan kita. Ya Allah, kalau kita perhatikan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukan merupakan perkara yang ringan. Coba bayangkan siapa yang berbuat curang di antara kita, maka dia bukan termasuk golongan kita. Ini jangan-jangan menggambarkan kalau kita juga berbuat curang dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, dalam aktivitas mencari ma'isyah kita. Na'udzubillah min dzalik. Jangan-jangan kita dikategorikan sebagai orang yang bukan termasuk golongan umat Nabi Muhammad SAW. Maka mari kita bersama-sama, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perbaiki muamalah kita, ya jangan sampai kita kemudian mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita, supaya rezeki kita, pendapatan kita, income kita tetap menjadi rezeki, pendapatan, dan income yang halalan thayyiban, yang tetap diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, ya pemirsa I Love Mandi yang juga dimuliakan Allah, insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan kita setelah pesan-pesan yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembahasan kita masih dengan tema yang sama, menjaga harta agar tetap selalu berkah. Tadi kita sudah mengupas bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah dalam rangka untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak, agar perilaku kita dalam segala hal termasuk dalam muamalah itu diperbaiki menjadi perilaku-perilaku yang baik. Karena kita mengetahui di zaman jahiliyah banyak perilaku-perilaku yang tidak baik, kecurangan dalam takaran dan timbangan umpamanya, dan juga kemudian tipu menipu dalam jual beli, ya, termasuk mungkin tadi seperti yang dilakukan oleh salah seorang sahabat yang memang dalam riwayat tidak disebutkan siapa namanya. Dia berjualan gandum yang kemudian dia tumpuk, dia display, ya, dalam kondisi yang di bagian luarnya itu kering dan pulen, tetapi kemudian ketika Nabi memasukkan tangan beliau ke dalam tumpukan itu dan beliau keluarkan, ternyata tangan Nabi basah, dan Nabi menegur sahabat ini dengan teguran yang kalau kita perhatikan seksama bahasanya ini sangat keras sekali. Man ghasyana falaisa minna. Siapa yang berbuat curang ya di antara kita kaum muslimin, maka dia bukan termasuk golongan kaum muslimin. Ini sungguh merupakan, kalau kita perhatikan betul-betul apa redaksi ini dengan bagaimana sifat Nabi yang lemah lembut, ini bahasa yang sangat keras. Seolah-olah Nabi memberikan teguran kepada siapapun orang yang berbuat curang dalam transaksi dan bisnis terhadap sesama kaum muslimin. Maka seolah-olah orang tersebut sudah tidak mengikuti atau bukan lagi menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga pemirsa ataupun sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, kalau kita tarik ke belakang lagi ke sejarah para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan menemukan juga ada satu fenomena yang sangat unik. Ketika kita membahas ataupun mengupas tentang bagaimana sejarah Nabi Syuaib alaihi salam, yang Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Syuaib kepada kaumnya Nabi Syuaib sendiri yang bernama kaum Madyan. Dan kaum Madyan ini digambarkan sebagai kaum yang kehidupan masyarakatnya, kesejahteraannya sangat baik sekali. Ekonominya sangat mapan. Betapa tidak? Karena umumnya mereka adalah para entrepreneur, mereka adalah para pedagang, mereka adalah para pebisnis, dan mereka adalah orang-orang yang sukses. Rumah mereka megah-megah, harta mereka melimpah ruah.
Ya, tetapi ternyata di balik kemegahan rumah mereka, di balik banyaknya harta mereka, di balik kesejahteraan mereka yang sangat luar biasa, ternyata mereka menyimpan satu rahasia tersembunyi yang kemudian oleh karena itulah Allah mengutus Nabiullah Syuaib alaihi salam kepada kaumnya tersebut, yaitu kaum Madian. Apa rahasianya? Rahasianya adalah bahwa ternyata kaum Madian ini merupakan kaum pedagang yang suka berbuat curang dalam takaran dan timbangan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Syuaib khusus, yang salah satu risalah yang ditugaskan Allah untuk disampaikan kepada kaum Madian oleh Nabi Syuaib adalah memperbaiki muamalah, perilaku transaksi bisnis. Jangan sampai transaksinya itu menjadi transaksi yang kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian menjadi sebab hilangnya keberkahan. Ibaratnya dengan kata lain, buat apa punya rumah yang megah, harta yang banyak, kesejahteraan ekonomi masyarakatnya tinggi, tetapi ketika keberkahannya hilang, maka itu seolah tidak ada makna sama sekali. Maka kemudian Nabi Syuaib mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Nabi Syuaib pun sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur'an, Allah berfirman kepada kita, wa ila madyana akhahum syuaiba. Dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka sendiri yang bernama Nabi Syuaib. Apa risalah ataupun pesan yang dibawa oleh Nabi Syuaib kepada kaum Madian? Ya faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Pesannya satu, untuk apa? Untuk wahai kaumku, sembahlah Allah yang sesungguhnya tidak ada Tuhan bagi kalian di alam semesta ini, di dunia ini, kecuali hanya Dia, Allah. Itu adalah pondasi dasar utamanya. Nah, barulah kemudian Nabi Syuaib memasuki daripada pesan yang berikutnya, yang juga merupakan konsekuensi dari penyembahan kita kepada Allah. Apa kata Nabi? Nabi Syuaib ya kepada kaumnya, fa'auful kaila wal mizana wala tabkhassun nasa asya'ahum. Sempurnakanlah takaran-takaran dan timbangan-timbangan, dan janganlah kalian mencurangi hak-hak manusia sedikit pun. Nabi Syuaib barulah memberikan nasihat kepada mereka bahwa implementasi iman dan ubudiyah kepada Allah, ya, itu bukan hanya sekedar kita sujud rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tercermin bagaimana kita berperilaku terhadap sesama manusia dengan jujur, dengan adil, tidak curang, tidak culas, tidak menipu, tidak membohongi, dalam rangka untuk kemaslahatan kita bersama-sama, karena kita hidup di dunia ini secara bersama-sama dengan tujuan yang sama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga tidak boleh seseorang mencurangi orang yang lain, demikian seterusnya. Sungguh indah sesungguhnya risalah yang dibawa oleh Nabiullah Syuaib alaihi salam kepada kaumnya. Tetapi apa jawaban kaum Madian? Ya, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum Madian kemudian mereka merasa apa yang dikatakan oleh Nabi Syuaib itu adalah konservatif, kuno, ya. Hari gini bisnis jujur, kira-kira begitulah kalau kita boleh bahasakan dengan bahasa sekarang. Wahai Nabi Syuaib, hari gini bisnis jujur. Kalau hari gini kita bisnis jujur, mana mungkin kita bisa mengeruk kekayaan, mendapatkan keuntungan yang besar, mensejahterakan masyarakat kita seperti yang kita lihat sekarang ini adalah hasil daripada kecurangan kita, kira-kira begitu. Yang kita tangkap dari kisah itu adalah mereka mengatakan kira-kira seperti itu. Kalau kita tidak curang, kita tidak culas, kita tidak tidak melakukan pengurangan takaran dan timbangan, maka dari mana kita akan mendapatkan kesejahteraan seperti sekarang ini? Mustahil. Udah deh, Nabi Syuaib nggak usah ngajarin kita begitu, ya. Kamu orang nggak ngerti bisnis, kalau bahasa kitanya seperti itu. Tapi Nabi Syuaib tidak bosan, tiada henti. Pagi, siang, sore, malam. Sembunyi-sembunyi, terang-terangan, dengan bahasa halus, dengan bahasa keras, dengan bahasa tegas, mengingatkan kaumnya, jangan kamu curangi hak-hak manusia. Itu zalim, itu perbuatan yang merugikan. Ya. Bahkan seperti yang kita kupas dalam pertemuan kita yang sebelumnya, bahwa itu dampaknya mengurangi takaran dan timbangan itu berat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, ya, celaka besar bagi orang-orang yang berbuat curang.
Alladzina idza talu 'alan nasi yastaufun. Orang yang ketika dia menimbang dari orang lain, dia sempurnakan takaran dan timbangannya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tetapi ketika dia menimbang untuk mereka, mereka beli kepada para pedagang ini, maka pedagang ini yukhsirun, mengurangi takaran dan timbangan. Harusnya 3 kilo, mungkin hanya 2 kilo setengah atau 2 kilo 6 ons atau 2 kilo 7 ons ya. Selebihnya itu ditilap dalam tanda kutip ya, diambil oleh para pedagang, mencurangi hak-haknya para pembeli. Jadi kaumnya menolak untuk melakukan transaksi bisnis yang sesuai dengan apa yang sudah dititahkan Allah kepada mereka. Bahkan mereka mencemooh Nabi Syuaib, bahkan mereka juga ingin mengusir Nabi Syuaib, dan seterusnya dan seterusnya. Dan oleh karena sudah diperingatkan pagi, siang, sore, malam, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, mereka tidak juga mau berubah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan azab kepada kaum Madian, yaitu kaumnya Nabi Syuaib, karena mereka tidak mau menuruti apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala titahkan kepada mereka. Jangan curang, jangan culas dalam berdagang dan berbisnis. Maka Allah berfirman, فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Maka Allah timpakan kepada mereka, yaitu kepada kaum Madian. Apa yang Allah timpakan? Ar-Rajfah. Ya, Ar-Rajfah itulah gempa bumi yang super dahsyat. Gempa bumi yang sangat besar gitu. Sehingga dengan gempa bumi yang sangat besar itu, gedung-gedung megah yang mereka bangun dengan uang mereka sendiri, yaitu tempat-tempat tinggal mereka yang begitu megah, begitu besar, ya begitu mempesona ketika dipandang mata, itu kemudian terkena gempa bumi yang sangat dahsyat, itu kemudian rubuh. Pusat-pusat perdagangan mereka juga rubuh dan hancur. Dan tragisnya adalah semua kaum Madian yang kemudian menolak dakwahnya Nabi Syuaib alaihissalam, itu semuanya mati bergelimpangan di bawah puing-puing tempat tinggal, puing-puing gedung yang mereka bangun dengan harta yang mereka peroleh dengan tangan mereka dengan cara usaha yang kotor tersebut. Fa'akhadathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Jadilah mereka itu mati bergelimpangan, menjadi mayat-mayat gitu ya, yang sudah kehilangan nyawanya di dalam puing-puing rumah tempat tinggal mereka yang mereka bangun dengan uang rizki yang haram. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan rizki kepada kita, Allah sangat mudah sekali mencabut rizki tersebut kalau memang Allah berkehendak. Maka sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi saya mengingatkan kepada diri saya sendiri bahwa kisah ataupun juga pesan yang Allah sampaikan kepada kita tentang kisah para nabi, di antaranya adalah Nabi Syuaib alaihi salam, ini menggambarkan supaya kita lebih berhati-hati dalam masalah bekerja, dalam masalah berbisnis, dalam masalah berdagang. Kalau memang bukan yang menjadi hak kita, maka jangan kita ambil. Meskipun itu mungkin sekedar pulpen milik kantor, bahkan mungkin sekedar strapless ya, atau bahkan mungkin sekedar selembar kertas gitu ya. Kalau memang bukan milik kita, tidak usah kita ambil. Ya, lebih baik kita beli. Kadang-kadang memang bahkan kalau saya boleh berpesan gitu ya, ibaratnya lebih baik pulpen kita bawa ke kantor, kita gunakan untuk urusan kantor, daripada pulpen kantor kita bawa pulang, kita gunakan untuk urusan rumah. Kenapa? Karena khawatir sekali. Jangan-jangan yang kecil hanya berupa pulpen, hanya berupa peniti, hanya berupa jarum, atau seperti yang kemarin kita kisahkan, hanya satu batang kayu yang kemudian digunakan buat tusuk gigi oleh seorang tukang kayu pemuda soleh yang Masya Allah ibadahnya, tapi ternyata satu tusuk gigi itu menjadi penghalang si pemuda ini untuk masuk ke dalam surga lantaran dia tidak meminta izin kepada tuan atau kepada majikannya. Maka tirulah yang pertama tadi, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Sampai lampu milik negara pun dia tidak mau menggunakan. Dia tidak mau ditanya oleh sahabat-sahabatnya, oleh teman-temannya, perihal kondisi dirinya, kondisi keluarganya, sedangkan mereka dalam ruangan sidang rapat, dan lampu masih menerangi ruangan mereka, dan lampu itu adalah dibeli dari harta kaum muslimin, dan digunakan oleh mereka seharusnya untuk membicarakan urusan kaum muslimin, bukan untuk menanyakan harta benda milik Umar bin Abdul Aziz atau menanyakan tentang kondisi Umar bin Abdul Aziz dan juga kondisi keluarganya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan lanjutkan ya pembahasan kita setelah
yang satu ini. Jangan kemana-mana. Insya Allah kita masih akan lanjutkan dengan poin-poin penting lainnya. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa I Love Monday, yang juga insya Allah mudah-mudahan selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah bagian yang penting bagi kita bersama setelah kita mengetahui bahwa ternyata di antara tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul, seperti nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seperti Nabi Syuaib alaihi salam yang diutus oleh Allah ke kaum Madian, salah satu tugasnya adalah untuk memperbaiki muamalah ataupun memperbaiki transaksi-transaksi yang terjadi di antara mereka. Jangan sampai mereka kemudian melakukan transaksi atau muamalah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap transaksi yang diharamkan oleh Allah dan kemudian tetap dilakukan oleh orang-orang tersebut, maka sudah pasti itu akan menghilangkan keberkahan. Kalau keberkahan sudah hilang, ya sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu seolah-olah harta menjadi tiada artinya. Dalam arti tiada artinya itu adalah, kalau saya mengutip bahasa salah seorang sahabat saya juga Ustadz, dia mengatakan easy come, easy go, gitu. Gampang datang, gampang pergi, gitu. Atau income-nya besar, pendapatannya besar, tetapi pengeluarannya jauh lebih besar. Entah, ada saja yang harus dia keluarkan. Ya, atau apakah itu ya macam-macam, musibah ini, musibah itu, apa segala macam gitu ya, yang bisa jadi itu disebabkan oleh karena kekurang berkahan daripada rizki yang diberikan kepada orang-orang tersebut ya. Dan sebabnya bisa jadi karena tadi kekurang hati-hatian dalam bermuamalah gitu ya. Maka mari kita bahas yang ketiga. Nah, yang ketiga, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ketika orang itu bekerja dengan baik, ya, atau dia berdagang dengan baik, ya, dia jujur, dia amanah, ya, dia tidak berdusta, dia tidak membohongi, tidak menipu, ya. Kalau karyawan, dia karyawan yang baik, gitu ya. Maka yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan dia derajat, yang derajatnya ini sungguh sangat luhur dan sangat mulia. Derajatnya itu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tinggikan derajatnya kelak di yaumil akhir, ya, seperti derajat para nabi dan juga syuhada. Masya Allah. Para nabi, jamaah, ya sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, itu tentu ketika di akhirat mereka adalah orang-orang yang menempati derajat yang sangat tinggi. Demikian juga dengan syuhada. Siapakah syuhada? Syuhada itu adalah orang-orang yang meninggal dunia dalam kondisi mati syahid, memperjuangkan agama Allah. Mereka tidak punya tempat di akhirat kecuali di dalam surga. Masya Allah, luar biasa. Nah, dalam sebuah hadis Nabi bersabda kepada kita perihal orang yang jujur dan amanah, yang tidak mau mengambil income yang haram, ya, tidak mau mengambil income yang syubhat, ya, dengan ungkapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Seorang pedagang, seorang pebisnis. Memang di sini Nabi menggunakan kata tajir, seorang pedagang. Ini tajir sudah menjadi bahasa Indonesia, tetapi maknanya sedikit berbeda. Ketika dalam bahasa Indonesia seseorang dikatakan tajir, itu biasanya maknanya adalah dia orang yang kaya raya. Padahal bahasa Arab tajir, ya, itu adalah isim fa'il dari kata-kata tijaroh, ya, yang artinya itu adalah
berdagang. Kalau tajir itu artinya pedagang. Nah, kenapa Nabi menyebutnya pedagang bukan pekerja? Bisa jadi karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu umumnya para sahabat-sahabat Nabi adalah para pedagang-pedagang handal, pedagang-pedagang yang luar biasa, yang sukses secara duniawinya, tetapi mereka tidak mengorbankan akhiratnya untuk keuntungan-keuntungan dunia. Sehingga mereka menjaga diri ketika berdagang. Maka Nabi bersabda perihal mereka, ya, at-tajirus shadukul amin, seorang pedagang yang jujur lagi amanah, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada, kelak akan dikumpulkan di akhirat bersama para nabi, para siddiqin, dan juga para syuhada. Di dalam hadis ini Nabi tidak menyebutkan kata-kata surga. Ya. Misalnya Nabi menyebutkan at-tajir as-saduq al-amin fil jannah ma'an nabiyyin, tidak ada kata-kata fil jannahnya. Tetapi kemudian ulama menginterpretasi, ya, mensyarahkan bahwa Nabi, Siddiqin, dan Syuhada mereka tidak punya tempat di akhirat kecuali di dalam surga. Demikian juga dengan para pedagang-pedagang tadi. Dan kata-kata pedagang ini tidak lingkupnya hanya para pedagang, tapi juga pekerja. Kenapa disebut pedagang? Sebagaimana tadi sudah kami jelaskan, karena umumnya sahabat Nabi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah mencari ma'isyahnya dengan cara berdagang. Ya, karena itu merupakan mata pencaharian yang umum di zaman itu, maka Nabi mengatakannya juga dengan at-tajir. Tetapi kata-kata tajir ini itu masuk ke ruang lingkup juga para pekerja. Karena juga kalau kita runut, pekerja itu pun ya dia bekerja di pabriknya, maka dia memproduksi barang, ujung-ujungnya juga barang yang dia produksi dijual. Atau dia kerja di kantor, memproduksi jasa keuangan, jasa macam-macam gitu ya. Maka nanti jasa itu dijual, ujungnya memang juga tijaroh juga, bisnis juga gitu ya. Kita bekerja segala macam kan ujungnya juga bisnis juga. Nah, maka ketika kita bekerja, ketika kita berbisnis, ketika kita berdagang, dan kita jujur dan amanah. Suduk al-amin, suduk itu jujur, al-amin itu bisa dipercaya, amanah, dia tidak dusta, dia tidak khianat, dia tidak membohongi, dia tidak menipu, dia tidak culas dalam berdagang, maka dia kelak di akhirat akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin dan syuhada. Nabi, siddiqin dan syuhada, mereka tidak punya tempat di akhirat kecuali di dalam surga. Ada ulama yang kemudian juga memberikan sebuah ilustrasi, ya, sebuah ilustrasi yang gambarannya luar biasa. Dia mengatakan begini bahwa ada yang unik di sini. Mengapa sekedar berdagang mencari ma'isyah, mencari sumber income yang nanti dia gunakan untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, tetapi pahalanya begitu besar. Pahalanya sampai derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasianya apa gitu. Maka kemudian ulama ini mengatakan bahwa umumnya para pedagang itu mereka berdagang di tempat berdagang. Di manakah tempat berdagang yang paling umum, yang paling ramai? Di pasar. Dan pasar itu ya adalah tempat di mana orang berkumpul yang motivasinya adalah mencari duniawi. Itu pasar. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat menyebutkan yang maknanya kira-kira adalah bahwa seburuk-buruk tempat di muka bumi itu adalah pasar. Ya, seburuk-buruk tempat di muka bumi adalah pasar-pasarnya. Dari sisi, ini bukan berarti bahwa pusat ekonomi itu buruk, bukan. Tetapi dari sisi bahwa pasar itu tempat berkumpulnya orang yang motivasinya duniawi. Tetapi sebaliknya, sebaik-baik tempat di muka bumi adalah mana? Masjid. Kenapa? Karena umumnya di masjid adalah orang-orang berkumpul dalam rangka bertujuan mencari dan menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala gitu. Sehingga antara dua kutub ini, satu masjid dan satu pasar, ini adalah dua kutub yang berseberangan gitu ya. Kalau dilihat dari sisi tujuan dan motifnya. Umumnya orang di masjid adalah untuk ibadah mencari ridha Allah, umumnya orang di pasar mencari profit duniawi. Sehingga ya, pemirsa Asa TV, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, ketika ada seseorang di pasar, dia berkumpul dengan orang-orang yang motivasinya duniawi, mencari keuntungan yang paling besar, ya, tetapi dia bisa menjaga diri dan hatinya seolah-olah hatinya seperti berada di masjid, sehingga dia jujur, dia amanah, dia tidak curang, dia tidak khianat, dia tidak culas, ya, dia tetap konsisten dengan akhlakul karimah. Ya,
Di tengah orang-orang yang motivasinya duniawi, dia motivasinya ukhrawi. Dan orang yang seperti ini jamaah adalah orang yang Masya Allah, dia berarti sungguh seperti emas. Karena emas itu kita letakkan di etalase pertokoan, dia juga tetap emas. Kita taruh di lemari es, dia juga emas. Kita taruh di manapun dia tetap menjadi emas. Ya, nah maka dia adalah orang yang kualitasnya terjaga sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan balasan kepada dia. Dia akan mendapatkan tempat bersama para nabiyin, siddiqin dan syuhada, yaitu di dalam surga. Jangan seperti es batu gitu. Es batu ketika di freezer dia solid. Begitu kita turunkan dari freezer ke bawah saja yang masih kulkas juga, dia sudah mencair, meleleh. Apalagi kalau kita taruh di aspal yang panas, wah langsung meleleh, dia hilang, tidak solid lagi. Maka demikian juga ketika kita berdagang, kita berbisnis, kita berusaha, kita bekerja, mari kita bekerja, berusaha, sahabat As-Satifi yang dimuliakan Allah. Kita berusaha untuk menjadi soduk dan amin. Yang tujuannya adalah ketika kita soduk ataupun ketika kita amin, maka insya Allah kita semua akan dihindarkan ya atau akan mendapatkan balasan berupa tempat posisi yang sangat tinggi dan sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat As-Satifi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang berikutnya adalah langsung saja kita nyambung ya ke poin yang berikutnya, poin yang terakhir, ya, yaitu bahwa ketika seseorang dia bekerja dengan amanah, dengan jujur, tidak khianah, tidak berdusta, ya, dan lain sebagainya, maka berarti dia mengikuti sunnah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mencontohkan kepada kita bagaimana jujur dalam bertransaksi, dalam bermuamalah, bagaimana dalam takaran dan timbangan itu harus disempurnakan. Ya, bahkan ada anjuran kita untuk bersedekah. Bersedekah itu bukan berarti kita hanya memberikan kepada fakir dan miskin. Tapi dalam konteks seorang pedagang, bersedekah itu adalah bisa dengan cara kita melebihkan takaran dan timbangan. Sebagai contoh, umpamanya, ini sebagai pengalaman pribadi, waktu saya masih kecil, itu sering dulu nenek saya ya meminta saya untuk membelikan sesuatu, ya mungkin di toko langganan, di warung langganan gitu kan. Dan zaman dulu biasanya ditimbang. Ya tidak seperti sekarang yang sudah kemasan plastik tinggal ngambil, ditimbang dulu. Beli gula setengah kilo umpamanya, itu ditimbang. Diambil gulanya dari karung, kemudian ditaruh di plastik dan kemudian ditimbang di kiloan. Sering saya perhatikan pedagang itu ketika dia melayani saya ketika membeli gula setengah kilo gitu ya. Itu sudah setengah kilo, dia masih nambahin lagi. Ditambahin lagi. Sehingga sebenarnya kalau ditimbang itu setengah kilo lebih gitu. Tapi ternyata itu merupakan anjuran yang ketika kita melakukan itu ternyata berpahala. Dan bahkan bukan sekedar berpahala secara ukhrawi, tetapi juga secara duniawi itu ada balasannya yang sungguh sangat luar biasa. Apa balasannya? Ini mungkin seperti kisahnya ketika siapa Abdurrahman bin Auf itu kemudian hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah dan kemudian sampai di Madinah dipersaudarakan dengan Sa'ad ya, dan kemudian Sa'ad ingin memberikan satu rumahnya karena Sa'ad punya dua rumah, ingin diberikan satu rumahnya kepada Abdurrahman bin Auf, ingin diberikan satu ontanya kepada Abdurrahman bin Auf, ingin diberikan satu kantong uangnya karena beliau punya dua kantong uang kepada Abdurrahman bin Auf, tapi Abdurrahman bin Auf tidak aji mumpung. Beliau menolak dan mengatakan barakallahu fi malika wa ahlik walakin dullani ala suq, kan begitu ya. Terima kasih, semoga Allah memberikan keberkahan pada harta dan keluargamu. Saya tidak mau menerima itu, cukup ya antarkan saya di mana itu pasar. Nah, ketika beliau kemudian keliling di pasar Madinah itu, Abdurrahman bin Auf mendapat ini pasar Madinah kenapa dikuasai oleh orang-orang Yahudi, kira-kira begitu. Ya, sahabat As-Satifi. Dan kemudian barulah Sa'ad mengatakan kita nggak bisa bersaing kalau kita dagang di sini, itu mereka mengenakan uang sewanya atau pajaknya itu besar untuk kita. Sementara kalau sesama Yahudi sendiri mereka mungkin bisa free dan seterusnya. Kata Abdurrahman bin Auf, kenapa nggak bikin pasar sendiri gitu ya? Ya, emang bisa. Ini tanah di depan pasarnya orang Yahudi milik siapa? Ini milik saya, kata Sa'ad. Kita bikin aja pasar di sini. Nanti bagaimana cara bersaingnya? Nah, Abdurrahman bin Auf menyampaikan itu, ya, bahwa ketika ada yang beli, kita lebihkan dia. Ya,
Setiap ada yang beli, katakanlah sekilo, dilebihkan sedikit, lebihkan sedikit, lebihkan sedikit. Sehingga ternyata kebiasaan umat Islam yang sering melebihkan ketika melayani para pembeli ini, sahabat Asatif yang dimuliakan Allah, menjadi marketing tools dengan bahasa kita sekarang, dan sehingga orang-orang ketika belanja, mereka lebih memilih belanja di pasarnya kaum muslimin. Kenapa? Kalau belanja di pasar kaum muslimin aja, kenapa? Timbangannya mantep nih ya. Kalau sekarang kan suka ada iklan tuh pasti pas gitu ya. Ini bukan pasti pas, pasti lebih. Coba tuh kalau ada yang apa namanya jualan ya, bukan pasti pas tapi pasti lebih. Itu insya Allah akan menjadi lebih berkah, lebih maslahat dan juga lebih manfaat bagi kita semuanya. Sahabat Asa TV, pemirsa I Love Monday yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, insya Allah kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita membahas perihal bagaimana menjaga harta kita agar tetap selalu berkah di sesi yang terakhir. Nah, di sesi yang terakhir ini ada beberapa pertanyaan, tetapi sebelum kita mengupas pertanyaan-pertanyaan tadi, mungkin perlu kita berikan semacam benang merah terlebih dahulu supaya kita nyambung dari pembahasan pertama sampai dengan pembahasan yang terakhir tadi. Jadi pada intinya adalah sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada intinya yang pertama kita harus dan wajib bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan diantaranya adalah nikmat kita punya pekerjaan, ya, nikmat kita punya penghasilan, nikmat kita bisa punya lingkungan pekerjaan yang baik gitu ya. Itu harus disyukuri sebaik-baiknya, dan di antara cara bersyukurnya adalah bekerja dengan sungguh-sungguh ya, ataupun berdagang dengan sungguh-sungguh, sehingga income yang kita dapatkan ataupun harta yang kita peroleh itu menjadi harta yang berkah. Dan agar harta kita tadi selalu berkah, ada beberapa poin gitu kan yang harus kita lakukan. Ya, sekaligus ini menggambarkan juga tentang keutamaan daripada bekerja yang jujur dan amanah dan seterusnya tadi. Nah, diantaranya adalah bahwa ini merupakan barometer ketakwaan orang gitu. Jadi berhati-hati dalam muamalah ini ternyata menjadi barometer ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu bukan sekedar memakai peci, bukan sekedar memakai sorban, bukan sekedar punya jenggot ya, bukan sekedar ada tanda hitam di dahinya, tetapi lebih daripada itu, bagaimana orang yang bertakwa dia bisa mengimplementasikan nilai-nilai takwanya dalam berbisnis, dalam bertijarah, dalam bermuamalah. Dulu Umar bin Khattab ya, ketika beliau ingin mencalonkan atau ingin mengangkat seseorang menjadi kepala daerah, nah apalagi sekarang nih menjelang atau saat-saat sedang mau memilih kepala daerah ya, maka Umar bin Khattab dia bertanya dulu kepada orang yang mengusulkan, apakah kamu kenal dia atau belum gitu ya. Kata orang yang mengusulkan, iya saya kenal dia, makanya saya calonkan dia. Kata Umar bin Khattab, apa kamu pernah sholat bareng dengan dia? Pernah. Pernah mabit bersama dia, bermalam bersama dia? Pernah. Pernah bisnis dengan dia enggak? Belum. Apa kata Umar? Berarti kamu belum mengenal dia. Karena kadang-kadang karakter kita sebagai manusia itu baru kelihatan siapa kita ketika ada uang, ketika ada harta, ketika ada kepentingan yang sama-sama ingin dikejar dan diraih bersama. Itulah jeleknya kita. Kadang-kadang injek bawah, sikut kanan, sikut kiri, jilat atas. Ya. Demi apa? Demi harta benda. Makanya kita harus hati-hati. Karena ini merupakan barometer ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang kedua adalah karena ini merupakan diutusnya
atau tujuan diutusnya para nabi dan rasul salah satunya adalah untuk memperbaiki akhlak, untuk memperbaiki perilaku, termasuk akhlak dan perilaku dalam tijarah, dalam bermuamalah. Nabi menegur keras sahabat yang kemudian dia menumpuk gandum yang di luarnya kering dan di dalamnya basah. Nabi Syuaib alaihi salam diutus Allah khusus kepada kaum Madian, yaitu kaumnya sendiri. Lantaran kaum Madian mereka curang dalam takaran dan timbangan. Mereka mengurangi hak-hak manusia sehingga mereka memang menjadi kaya-kaya, tetapi kekayaan diperoleh dengan cara yang tidak benar, gitu kan. Dan kemudian yang ketiga adalah bahwa orang yang berhati-hati dalam muamalah, dalam bertransaksi, itu akan mendapatkan derajat yang tinggi dan mulia sebagaimana derajat para nabi, para siddiqin dan syuhada. Nabi, siddiqin dan syuhada tidak punya tempat kecuali di dalam surga. Dan itu rahasianya cuma sederhana. Jujur dan amanah ketika bekerja, ketika berdagang, ketika mencari ma'isyah, ketika kasbul ma'isyah. Ya. Dan yang terakhir adalah ternyata ketika kita jujur dan amanah, ini berarti kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi itu mulai berdagang usia 12 tahun bersama paman beliau Abu Thalib sampai ke Syam, sampai kemana-mana. Tapi ingat juga bahwa 12 tahun itu beliau mulai berdagang, 13, 14, 15, 16, 17 tahun Nabi sudah mandiri. Jadi 5 tahun Nabi kemudian bisa mandiri, punya usaha yang sendiri, yang kemudian hasilnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah di umur 25 tahun, itu mahar yang diberikan Nabi berupa 20 ekor unta dalam salah satu riwayat. 20 ekor unta itu banyak, jemaah. Kalau satu unta itu harganya 50 juta, ya, itu kali 20, Masya Allah. Ya. Kalau kali 2 aja kan 100, berarti 1 miliar itu mahar Nabi. Belum ditambah dengan 12,5 auqiyah emas. Itu adalah dari hasil jerih payah Nabi sendiri di usia 25 tahun sudah bisa memberikan mahar senilai itu. Bagaimana dengan kita? Gitu ya. Maka kita juga harus berupaya semaksimal mungkin bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan giat, ya, tetapi juga ingat bahwa bukan sekedar giat, bukan sekedar sungguh-sungguh, tetapi kita juga harus jujur dan amanah, meyakini dan meresapi serta merasakan bahwa bekerja, berdagang ini merupakan amanah dari Allah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang menjadi tanggung jawab kita. Yang dengan demikian insya Allah maka rizki kita akan tetap menjadi dan selalu menjadi rizki yang berkah. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ada beberapa pertanyaan ya yang masuk ya. Di antaranya adalah yang pertama adalah bagaimana Ustadz, bagaimana cara bagaimana cara untuk mengetahui ya bahwa harta ataupun pendapatan kita ini berkah atau tidak? Wah, ini juga nih. Bagaimana caranya ya? Ya. Ini memang agak sulit ya, tetapi mari kita sama-sama bercermin saja ya. Kalau kita ya merasakan bahwa apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ya, itu manfaatnya banyak. Ya, kemudian digunakan untuk ibadah itu nyaman, digunakan untuk membantu orang ya, itu mencukupi. Ya, digunakan untuk ya, menolong kepada keluarga kita yang lain, teman kita yang lain, sahabat kita yang lain yang kekurangan itu juga bisa ya. Maka insya Allah ini sebagai tanda bahwa rezeki kita ini adalah rezeki yang berkah. Nah, rezeki yang berkah itu diantara cirinya adalah manfaatnya yang luas. Salah seorang ustadz itu pernah mengatakan ya, jadi rezeki itu seperti air keran. Saya bingung, seperti air keran itu gimana maksudnya? Artinya begini, kalau keran itu ditutup ya dan kemudian hanya dibukanya kecil gitu, maka ngisinya pun di torennya ibaratnya gitu juga akan sedikit. Tapi kalau keran dibuka lebar sehingga yang mengalir itu banyak, maka yang akan mengisi torennya juga akan lebih banyak. Bahkan ketika banyak yang keluar, banyak yang masuk, itu siklusnya lebih sehat. Ya, ketika siklusnya itu lebih sehat, itu maka berarti airnya lebih bersih ya dan lebih manfaat dibandingkan dengan air yang kemudian ditahan-tahan, kemudian ngumpul dan kemudian menjadi banyak lumutnya dan seterusnya. Maka lebih baik ya kita lebih buka kerannya supaya manfaatnya lebih banyak. Ya ibaratnya jangan kita itu menjadi orang yang bakhil ya, tidak mau membantu orang lain.
membantu keluarga, membantu saudara, membantu teman, sahabat yang sedang kesulitan dan lain sebagainya, maka kalau kita insya Allah rezeki kita ya bermanfaat bagi banyak orang ya. Ya, tapi jangan lupa juga, jangan banyak menolong orang, tapi lupa terhadap diri sendiri dan keluarga, jangan juga begitu. Karena pernah juga ada yang mengeluh ya, seorang ibu rumah tangga dia mengeluh gitu, karena suaminya yang bekerja di sebuah perusahaan yang besar, gajinya besar, tapi untuk keluarganya sangat minimalis. Tapi untuk teman-temannya, untuk orang lain itu dia sangat berbaik hati gitu ya. Jangan juga kita seperti itu, tapi harus seimbang. Ya, perhatikan keluarga itu menjadi tanggung jawab kita. Ingat sebagai kepala keluarga, ini khususnya bagi kaum bapak-bapak yang laki-laki, bahwa memberi nafkah anak dan istri itu adalah kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga. Harus menjadi kewajiban kita. Istri kalaupun dia bekerja, dia tidak punya kewajiban memberikan nafkah. Memberi nafkah itu suami gitu. Makanya istri ketika bekerja, dia harus ada izin dari suami. Ketika suami mengizinkan, insya Allah berkah tuh istri ketika bekerja. Tapi begitu istri tidak mengizinkan, selangkah dia keluar dari rumah, itu sudah satu dosa bertumpuk. Semakin banyak langkahnya, semakin bertumpuk dosa, gitu ya. Tapi insya Allah kalau suami yang baik, suami yang soleh, ya dia akan mengizinkan ya istrinya bekerja dengan syarat tadi bahwa bekerja istri adalah dalam rangka untuk membantu suami dan tidak melalaikan kewajiban di rumah tangganya sebagai seorang istri. Jadi kira-kira begitu ya, dilihat dari sisi kemanfaatan. Nah, kemudian yang kedua ada pertanyaan, jika sudah terlanjur memiliki harta Ustadz yang bisa jadi tercampur ya, yang halal dengan yang syubhat atau bahkan mungkin ada yang haram, kita nggak tahu kan sudah namanya bekerja bertahun-tahun segala macam ya. Maka gimana cara cleansing-nya kira-kira begitu ya, membersihkannya itu seperti apa? Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sahabat Asatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya dalam Islam itu ada satu mekanisme untuk membersihkan harta yang namanya adalah zakat. Karena zakat itu berasal dari kata-kata zakah yang artinya bersih ya, tumbuh, berkah dan berkembang ya. Ya, bersih, tumbuh atau satu T dan 3 B ya. Tumbuh, bersih, berkah, berkembang ya. Nah, salah satu kata kunci dari makna zakat itu adalah bersih karena di antara fungsi zakat itu adalah membersihkan. Apa yang dibersihkan dengan zakat? Yang dibersihkan dengan zakat itu dua. Yang pertama adalah harta kita. Ya, karena memang di harta yang Allah berikan kepada kita itu ada titipan yang Allah titipkan kepada kita milik fakir miskin. Sehingga kalau kita tidak menunaikan, ini seolah-olah kita tidak menunaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita punya harta benda, jangan lupa zakatnya. Zakat malnya setahun sekali 2,5%. Itu yang zakat malnya tahunan. Tapi juga setiap income yang kita dapatkan, ya, sahabat Asatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu juga harus kita keluarkan zakatnya sebagai penghasilan kita, ya, sebagai kasabnya. Allah berfirman kepada kita dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ya, orang-orang yang beriman, infakkanlah, nafkahkanlah di jalan Allah dari apa-apa yang kasabtum, yang kalian usahakan. Nah, kasab ini maknanya adalah segala macam jenis usaha. Di zaman Nabi SAW, usaha terbatas, hanya perdagangan, pertanian atau perkebunan, dan yang ketiga adalah peternakan. Sehingga kalau kita menelisik hadis-hadis tentang zakat, umumnya berbicara tentang zakat tiga ini, perdagangan, perkebunan, dan juga peternakan gitu. Di zaman Nabi belum ada kaum yang berdasi, belum ada kaum profesional gitu ya, yang bekerja digaji atau by project dan seterusnya gitu ya. Tetapi mereka semua itu sebenarnya mewakili daripada profesi-profesi yang ada sekarang ini. Maka kalau kita juga punya sebagai seorang profesi, sebagai seorang dosen, saya mendapatkan income setiap bulannya, maka ketika saya mendapatkan income tersebut, sepanjang income tersebut sudah mencapai nisabnya ya. Nisabnya ini ada dua metode perhitungan ya, ada metode perhitungan emas. Jadi yaitu nisab emas 85 gram ya dikali harga emas sekarang 1 juta ya, berarti sekitar 85 juta itu dibagi 12. Jadi sekitar 7,5 juta gitu ya. Maka kalau seseorang sudah berpenghasilan 7,5 juta,
take home pay-nya, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya 2,5% gitu ya. Ini dengan metode perhitungan emas. Ada juga yang menggunakan metode perhitungan pertanian, karena zakat penghasilan ini identik seperti para petani yang kemudian panen gitu. Nah, panennya bagi para pekerja itu adalah tanggal-tanggal tertentu. Ada yang tanggal 25, ada yang tanggal 27, ada yang tanggal 29, ada yang tanggal 1 ya. Ya, yang pengennya sih setiap hari gajian, pengennya begitu. Tapi kan kalau kata pengusaha ya gampang aja, tinggal dibagi aja gajinya selama 30 hari gitu ya. Seperti orang bekerja harian akhirnya gitu ya. Nah, kalau dia sudah penghasilannya setiap bulan mencapai nisab zakat pertanian yaitu 5 wasak, 5 wasak itu ya kira-kira sekitar hitungan Badan Amil Zakat Nasional 524 kilogram beras ya, atau dirupiahkan dengan harga beras Rp12.500 ya mungkin sekitar 7 jutaan sekian ya. Ya, kurang lebih juga hampir 7,5 juta juga ya. Maka kira-kira ya ketika seseorang sudah take home pay-nya 7,5 juta, dia keluarkan zakatnya. Nah, dengan kita mengeluarkan zakat baik penghasilan maupun kemudian zakat mal, ya, zakat simpanan uangnya, maka insya Allah akan menjadikan hartanya bersih. Bahkan kalau bisa jangan hanya 2,5%. Jangan hanya zakat. Zakat itu yang wajibnya. Keluarkan juga infak dan sodakohnya. Gitu, ya. Dulu ya sahabat-sahabat Nabi itu teladan dalam mensedekahkan hartanya. Abu Bakar pernah menyedekahkan seluruh simpanan uang yang dia milikinya kepada Rasulullah untuk digunakan sebagai sarana untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sahabat-sahabat yang lain. Jadi yang kedua itu intinya adalah cara kita untuk udah terlanjur memiliki harta yang tercampur bisa jadi halal haram dan seterusnya ya dengan syubhat, maka di antara caranya adalah kalau kita sulit memisahkan dan memilahkan, di antara caranya adalah dengan perbanyak zakat, infak dan sedekah, dan insya Allah itu akan membersihkan harta kita. Ini yang terakhir ya. Yang ketiga adalah, adakah dalil bahwa bekerja sungguh-sungguh atau berdagang, berusaha dengan sungguh-sungguh itu memiliki keutamaan yang besar? Ya, seperti orang yang tidak curang dan seterusnya. Memang ada beberapa riwayat, tadi sebagian sudah dibacakan ya. Di antaranya adalah hadis riwayat Imam Tobroni tadi, inna minadzunubi la dzunuban. Nabi bersabda, sesungguhnya di antara dosa ada satu jenis dosa, la tukaffiruhas salat, wala siyam, ya, walal hajj, walal zakat, ya, au kama qala Nabi. Jadi ada satu jenis dosa yang tidak bisa dihapuskan dengan salat, puasa, zakat dan haji. Sahabat bertanya, "Wa ma tukaffiruha ya Rasulullah?" Apa penghapus dosa tersebut wahai Rasulullah? Nabi bersabda, al-humumu fi talabil ma'isyah, semangat dalam mencari rezeki. Jadi semangat dalam mencari rezeki itu saja itu sudah menjadi penggugur bagi dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Ada beberapa hadis yang lain, riwayat yang lain itu riwayat Tobroni juga, Nabi bersabda redaksinya kalau tidak salah begini, man amsa kanan min amali yadihi amsa maghfuran lahu. Jadi barang siapa yang sore hari lelah dan letih karena pekerjaan yang dilakukan oleh kedua tangannya, ya, maka dia dapati sore hari tersebut yang dalam kondisi melepas lelah. Jadi pagi sampai sore dia bekerja dengan tangannya gitu ya. Kan lelah tuh, sore hari dia melepas lelah. Maka dia dapatkan sore hari sambil melepas lelah itu, dosa-dosanya yang dilepaskan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah, keutamaan orang yang bekerja dalam Islam dengan sungguh-sungguh, ya, dengan giat, ya, maka dia memiliki keutamaan yang besar. Apalagi ketika dia bekerja dengan sungguh-sungguh itu bukan sekedar motivasi mencari uang saja, tetapi motivasinya adalah lillahi ta'ala, dalam rangka memenuhi kewajibannya, dan dia kemudian jujur dan amanah, tidak curang, tidak culas, dan lain sebagainya, maka dia mendapatkan banyak sekali keutamaan yang tadi sudah disebutkan. Dan di antara keutamaan yang sangat istimewa tadi adalah bahwa dia kelak di dalam surga akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, dan juga para syuhada. Baik ya, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya tidak terasa juga sebenarnya sih ya. Kita sudah di penghujung ya acara dari I Love Mandi ini, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi tagline kita adalah mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh, kita berusaha dengan sungguh-sungguh, kita berbisnis dengan sungguh-sungguh, jujur dan amanah lillahi ta'ala,
dan tidak curang, tidak culas, tidak mengurangi takaran dan timbangan. Supaya apa? Supaya keberkahan rezeki kita tetap bisa selalu terjaga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan serta kekhilafan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.